Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winter Stocks Indonesia. Bagaimana perdagangan hari ini? Oke banget ya? Hari ini perdagangannya meriah sekali ya. Banyak yang hijau dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang cuan. Cuma masalahnya adalah cuan berapa persen. Dan hari-hari ini kita kadang-kadang suka begini. Yang bikin galau kita bukan kita cuan, tapi seberapa besar cuan yang kita bisa dapat. Karena apa? Kok kita lihat teman-teman yang lain, kok bisa ya Pak, cuan belasan persen? Kok bisa ya cuan cuma bisa saya hanya bisa cuan 5 persenan atau 3 persenan aja, sedangkan yang teman-teman yang lain kita lihat bisa, wow, bisa sampai puluhan persen, sampai ratusan persen. Bagaimana caranya, Pak? Dan kita kepengen, kita juga mau gitu ya. Jadi galau. Jadi hari-hari ini galau bukan karena belum cuan, tapi galau karena cuannya kesedikitan. Dan satu kata kunci yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu hari ini adalah menangkap momentum. Kita tahu dalam berapa hari ke depan ini akan Kalapak akan resmi melantai di bursa, dan saat ini hype-nya masih seputar dunia digital, platform digital, sektor finance yang bertransform menggunakan digital ya, semua rame-rame sektor perbankan, emiten perbankan juga masuk ke dunia digital ya kan. Belum lagi nanti ada beberapa emiten pendukung digital, pokoknya all about digital, semua terbang. Dan itu yang saya bilang momentum. Kita harus pintar-pintar menangkap momentum. Jadi kalau momentum kita lagi digital sekarang dan Bapak Ibu trading di sektor energi atau sektor consumer non cyclicals mungkin ya salah gitu ya, salah 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 posisi, salah pilih sektor. Itu sebabnya kenapa saya selalu membagikan mengenai sektoral, dan saya juga bercerita juga mengenai kondisi yang sedang terjadi, tren yang sedang terjadi di market saat ini. Karena itu relevan. Kita harus perlu tahu kondisi saat ini lagi trennya bagaimana. Kita harus buka wawasan kita, buka mata lebar-lebar, buka telinga, dan kita juga melihat apa sih yang relevan di sekitar kita, dan terakhir kita lihat chartnya. Itu penting. Karena hari-hari ini patokan kita adalah chart technical analisa ya, bukan dari sisi fundamental. Karena kalau kita dari sisi fundamental, saham yang terbang hari ini, yang rally sampai arah, fundamentalnya belum bagus semua. Ini semua masih menjual mimpi. Ketika mereka bertransformasi menjadi digital, ya platform digital, diharapkan perusahaan akan membaik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apakah pasti membaik? Belum tentu. Toh persaingan juga ketat. Contoh perbankan. Bank mana sih yang saat ini tidak punya platform digital? Semua juga rame-rame pengen buat platform digital. Cuma kembali lagi, bank ini kalau udah punya digital, platform digital, masyarakat mau nggak menggunakan platform ini? Ya kan? Itu satu. Terus kedua, yang harus kita cermati juga adalah sekarang tidak bisa mereka berdiri sendiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus sinergi dengan beberapa platform digital lainnya. Contoh ada beberapa yang kerjasama dengan e-commerce yang sekarang saat ini sedang hype ya, dan mereka harus ada sinergi ke sana, jadi baru bisa bukan menjamin, tapi seperti kayak setidaknya kita bisa tahu bahwa platform ini akan digunakan oleh banyak orang. Jadi kita tahu banyak di antara kita yang punya kendala juga ya, install aplikasi di suatu mobile gitu kan. Atau jadi handphone kita jadi banyak sekali aplikasi dong. Jadi banyak sekali aplikasi kan ya, juga ini kurang bagus juga. Jadi kita harus ada suatu ekosistem ya. Di bahasanya lebih keren nih. Jadi saling keterkaitan antara satu dengan yang lain ya. Bisa saja nanti terjadi seperti kayak monopoli, quote unquote loh ya. Jadi contoh kayak e-commerce yang satu hanya bekerja sama dengan institusi perbankan yang satu, dia tidak bekerja sama dengan institusi lain. Nah, harus kerjasama lagi dengan yang lain e-commerce. Jadi mereka saling punya perjanjian eksklusif lah, seperti itu. Bisa aja begitu. Kita belum tahu karena dalam beberapa waktu ke depan strategi marketingnya juga akan berbeda.
strategi perangnya juga akan berbeda, dan banyak hal juga akan berubah di kondisi di market ini. Nah, saat ini kita manfaatin momentum aja karena rame-rame lagi pada pengen bertransformasi ke dunia digital, ya kita manfaatin momentum, trading lah di saham-saham seperti itu. Jadi tinggal, kalau boleh saya bilang, hoki-hokian kita aja, bejo-bejonan kita aja. Mungkin yang membedakan cuma yang sebelah kita, tetangga kita, entry lebih dulu, kita belakangan, atau sebaliknya, kita entry lebih dulu, tetangga kita entry belakangan. Jadi persentasenya nggak terlalu jauh berbeda. Contoh, dia sudah 30%, kita 20%, ya selisih sedikit lah gitu loh. Atau sebaliknya ya, jangan sampai dia 20%, kita cuma 2%, 3%, dan kita kok mereka sudah 40-50%, kita juga di sini masih 2%, 3%. Ya rasanya kan gondok banget ya. Ya itu kalau karena salah pilih emiten, salah pilih momentum. Dan untuk pengen bisa tahu momentum apa yang paling tepat, tentu saja nggak jauh-jauh berbeda, nggak jauh-jauh. Subscribe channel YouTube kita. Kita channel YouTube Winterstock selalu memberikan update-update, kita memberikan ke sinyal-sinyal, kita kasih bocoran-bocoran. Tren apa sih saat ini yang sedang beraksi di masyarakat gitu ya, sedang tren ya. Dan kalau mau lebih detail lagi, kapan sih Mas waktu yang tepat untuk entry, dan kapan targetnya profit, atau kapan harus saya stop loss jual saham ini, tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu harus bergabung bersama kami Winterstocks Indonesia di premium ya, premium channel, premium group ya. Di situ kita memberikan pelajaran, kita kasih sinyal, kita kasih rekomendasi Bapak Ibu supaya trading menjadi aman, santai, lebih mudah. Kita juga banyak pelajaran-pelajaran loh, Bapak Ibu bisa trading dengan baik ya. Banyak loh yang dari kita masuk ini masih bengong-bengong, mau trading apa, beli apa, di mana, pilih saham masih salah pilih. Wow, itu kalau udah kayak gitu tuh harus belajar. Mumpung momentumnya ini tepat, ini sekarang ini momentum yang tepat. Ini baru satu unicorn loh yang baru mau IPO di minggu ini. Nanti kalau dalam berapa bulan lagi ada Goto, berapa bulan lagi ada Traveloka, berapa bulan lagi ada apa lagi yang akan IPO. Dan kalau Bapak Ibu masih salah pilih ya sayang, karena chartnya bagus banget nih. Saya kasih lihat ya, kita mulai review market reviewnya nih chartnya. Dalam perjalanan IHSG bagus begini, ini orang bilang, saya bilang, bagus di mananya Pak? Saya banyak cut loss di sini, atau saya banyak rugi di sini. Ya iya, iya, memang dalam perjalanan tren uptrendnya dia juga masih begini nih, masih kayak gini, sideways flip flop di sini. Notabene, aduh, bikin perih ya, rugi terus Pak. Saya gini, nggak bisa trading dengan baik gitu. Susah ngomong lah ya. Karena itu dia, kita harus pintar-pintar melihat momentum. Di saat kondisi candle kayak begini aja, kita profit gede kok. Lucu, saya juga bingung juga ya. Karena kita tahu momentum apa, tren apa yang sedang berjalan. Dan saat ini transaksinya bursa luar biasa banget nih. 12,9 triliun hari ini. Luar biasa, wow, big applause. Dengan volume yang very high ya. Terlihat nih, ini ada very high, udah ada penandanya nih, very high. Dan asing juga membukukan, hari ini asing membukukan 355 bio masuk ke bursa. Dan kemungkinan besar masuk di sektor yang berhubungan dengan platform digital. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan IHSG bagaimana pergerakannya? Ke depan saya lihat besok berpotensi untuk breakout di level 6166 dan selanjutnya akan menguji resisten di sini di garis trend line kita ya, yang membentuk pola ini. Sebenarnya membentuk, kalau kita zoom out ini membentuk pola pennant ya. Ya, potensi untuk rebound. Kalau dia bisa breakout, IHSG keren lah ini. Kita menantikan IHSG di tengah kondisi IPO unicorn ini, transaksi juga semakin meningkat. Tapi jangan salah Bapak Ibu, semakin meningkatnya transaksi, volatilitas juga akan semakin. Be careful ya, hati-hati. Oke, itu dengan pantauan cenderung uptrend. Walaupun begitu, tetap kita hati-hati dengan potensi untuk koreksi. Potensi untuk koreksi cukup terbuka juga lebar, dengan level support di 6113 dan 6045 kembali. Kita lihat dia akan mungkin kalau dia koreksi akan menguji level ini. Ya, itu secara komposit. Bagaimana dengan sektornya? Kita akan lihat sektor basic.
masih bergerak sideways di support ya. Walau begitu cenderung dia menunjukkan akan berusaha untuk rebound ditambahi dengan asing yang terus masuk. Jadi potensi untuk naik masih terbuka lebar. Terus kemudian kita lihat consumer cyclicals yang potensi juga tertahan di support dan potensi lanjut breakout lagi. Dan kita pantau dalam beberapa hari ke depan, ini trennya masih bagus ya, sektor ini masih oke. Sektor energi, nah ini juga masih sideways ya, masih di situ-situ saja. Nah, belum ada tanda-tanda rebound. Berharap kalau begitu dan Noel selendang ini dia akan langsung terbang lagi. Kalau komoditi pada dasarnya masih up ya. Nah, sektor finance ini yang kita lihat dan kedepannya dalam waktu dekat juga berpotensi untuk breakout dan memberikan profit yang mahal nih. Karena terkait dengan sektor digital ya. Digitalisasi sektor finance. Nah, tepatnya begitu. IDX Healthcare ini juga oke nih ya, sudah ketemu support di Skyline, slow but sure dia pelan-pelan udah mulai rebound. Silakan kumpulin emiten-emiten yang ada di bidang ini, healthcare. Siapa tahu bisa dapat spike untuk rebound. Industri masih tertahan di resisten V-line, masih akan menguji ya, masih tertekan lah ini, walaupun sebenarnya trennya juga masih akan berpotensi untuk rebound juga karena kita lihat asing juga masih masuk di emiten ini, tapi masih terbatas lah, sentimennya masih kurang bagus terkait PPKM ini. Terus kemudian infrastruktur juga masih akan naik. Ini korelasinya saat ini masih dengan industri 5G ya, telekomunikasi. Terus kemudian consumer non-cyclicals, nah ini yang hindari aja dulu ya. Yang tadi saya bilang, kalau salah pilih sektor ya udah cilaka. Ini sektornya posisinya masih downtrend ya, jadi hati-hati saja. Kemudian sektor properti yang saya lihat potensi untuk masih akan menguat dalam jangka waktu pendek. Walaupun tren belum menunjukkan tren yang uptrend, tapi dia mungkin ada potensi untuk rebound dalam jangka pendek. Jadi silakan Bapak Ibu yang suka mengkoleksi emiten-emiten di sini, silakan. Walaupun saya bilang bisa saja loh, nanti Bapak Ibu ngotot mau masuk di sini tapi nggak naik-naik, ya hati-hati. Itu sebabnya kita pintar-pintar pilih sektornya ya. Terus Tekno udah mencoba untuk breakout. Siap-siap, siapa tahu dia akan lanjut breakout. Saya nggak tahu Bukalapak masuk di Tekno apa masuk di consumer non-cyclicals. Terus transportasi logistik ya, ini tren juga bagus ya. Ini kita juga ada kasih kisi-kisi kemarin bahwa di tengah kondisi pandemi ini logistik adalah salah satu juga tombak supaya perekonomian jalan ya. Itu video market review, ulasan saham dan rekomendasi kita ya. Harapan saya apa yang kita rekomendasi, apa yang kita ulas besok bisa cuan lebar ya, berpotensi profit. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, dan saya selalu Bapak Ibu ada dalam kondisi yang sehat, terhindar dari penyebaran COVID-19. Oke, ya itu dulu videonya hari ini. Selamat beristirahat semua, stay safe, stay healthy, and happy cuan. God bless ya.